banyak yang melawan masak kau ni. Cak, abang pakai bumbu-bumbu ruca. Apa membuat? Wah, teman, kami mau membuat olahan ikan. Bumbunya sederhana dan sering kita jumpai di dapur. Sekarang, mari kita coba. Kami berbagi tugas ya. Ica bagian yang membuat bumbu. Tapi sebelumnya, bahannya harus diiris dulu. Aku bertugas menyalakan api. Sedangkan Hamam bertugas membersihkan lokan dari kotoran pada cangkangnya. Bumbu yang sudah diiris kemudian ditumbuk menjadi satu. Sekarang saatnya menumis lokan. Pakai minyak goreng secukupnya saja, teman. Api juga tidak boleh terlalu besar supaya bumbu tidak hangus. Wow, Lemang. Wow, beneran. Pelang capek lang. Lihat teman, menggugah selera kan? Lokan kami diamkan beberapa saat sampai matang dan bumbunya meresap. Lokan matang terlihat saat cangkangnya mulai terbuka. Sambil menunggu, kami juga akan membuat lemang sebagai pengganti nasi. Cara membuat lemang, pertama, beras ketan dicampur dengan santan agar rasanya gurih. Lalu diaduk hingga rata. Bambu yang digunakan juga tidak terlalu tebal supaya memasaknya tidak lama. Sebelum diisi beras, bambu dilapisi dengan daun pisang muda agar lemang tidak lengket. Beras juga tidak diisi penuh, teman, karena beras ketan akan mengembang saat matang. Setelah selesai, kita bakar bambunya. Jangan sampai bambunya terbakar, karena bambu bisa pecah. Memasak lemang tidak sebentar. Sambil menunggu lemang matang, aku lanjut memberikan taburan bumbu pada lokan yang sudah matang ini. Cantik sekali ya teman. Jadi nggak sabar nih pengen mencobanya. Teman di rumah penasaran juga nggak? Hehehe. Wah, kawanku sudah datang. Mereka membawa kelapa yang akan menjadi minuman nanti. Lang, buka lah lemang dulu, Lang. Yo, main buka lu ya. Telah buka. Teman, lemangnya sudah matang. Langsung kita belah yuk bambunya. Lemang sebenarnya nikmat juga kalau dimakan langsung. Tapi kami lebih senang memakannya bersama lauk pauk. Woi, nang. Kela sudah kia, mulai makan lemang do, dingin kan you. Cobalah. Ya, lemangnya. Mama. Lang yang banyak. Banyak itu lang. Sabar. Jangan berebut. Semua pasti kebagian kok. Enak. Daging lokannya kenyal, bumbunya lezat, ditambah lemang yang legit sekali. Oh iya teman, lokan mengandung protein dan vitamin loh. Tapi memasaknya harus bersih dan matang. Sebaiknya lokan yang dimakan lokan yang sudah terbuka cangkangnya. Kalau masih tertutup, artinya kerang sudah mati dan rasanya sudah tidak enak lagi.
Lama dah orang makan ke tepi kampung gua kan ya? Lama dah. Wah, segar sekali air kelapanya. Ngomong-ngomong soal kelapa, aku jadi teringat sesuatu. Manalah bolang tadi ya, nak pulang-pulang. Awak suruh ambil kambiu banyak-banyak untuk teman dia dioknya. Tak nampak-nampak dah. Mak, dia dah pulang. Dari mana kalian dari tadi? Tadi yang mana nanti kalian le? Nak ambil kambiu dah dah. Oh, ya mak, yang mana? Bisa kami ambil kambiu rumah. Monanya kalian je lah ambil. Oh, ya mak, kami ambil mak. Ayo, cepat kawan. Pohon kelapanya ada di depan sana. Masyarakat di desaku gemar sekali berkebun. Salah satu tanaman andalan kami yaitu kelapa. Semua bagian kelapa bisa dimanfaatkan loh teman. Mulai dari buah, daun, batang, hingga akarnya. Ada 2 batang je ha. Cek 2. Banyak buah. Mula ambil mo. Sampai ni sama je. Jalan. Karena kelapa yang diambil cukup banyak, aku meminta bantuan kawanku untuk memetiknya. Rizky pandai sekali memanjat pohon kelapa. Pohon kelapanya cukup tinggi teman. Meski terbiasa memanjatnya, aku tetap harus berhati-hati dan berpegangan pada batang pohon supaya tidak jatuh. Pohon kelapa berbuah pada umur 6 hingga 8 tahun. Pohon ini dapat hidup sampai puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam 1 tahun. Sekali berbuah, satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Banyak kan? Kelapa yang diperlukan adalah kelapa tua yang kadar airnya lebih sedikit dibandingkan kelapa muda. Kelapa tua adalah bahan untuk membuat santan. Kita untuk kami ada 2 dan 3. Pintulah jadi, Rosen. Deh, tenang aja. Jadi pertama jadi. Cepet woi, kau cepet. Kelapa yang sudah diambil diikat menjadi satu supaya lebih mudah membawanya. Woi, cepetlah woi, mau cepetlah apa nah? Lewat buat untuk amak leh. Mula. Aku mah lalu di tepi kampung ni mau. Mau lewat nawak ke apa le boy? Ke ndate je le ya apa le copek? Le, mau ke tepi kampung le sajuk. Supaya lebih cepat sampai tujuan, aku mengajak kawan-kawanku untuk membawa kelapa ini melalui sungai dengan cara berhanyut. Tapi Rizky memilih untuk membawanya dengan berjalan kaki. Tidak apa-apa teman, kita lihat saja siapa yang lebih cepat sampai. Mau angin di rumah, awak bawa ikut ke rumah. Sikat. Semangat! Seru sekali membawa kelapa dengan cara seperti ini. Bisa sambil berenang juga. Hanya perlu berpegangan pada kelapanya saja. Jadi tidak berat deh. Mau lewat ke date kan perlu ke bawah le. Copek lah date. Copek kan ke bawah lah ambil. Itu yang lalu komen yang tayo ke dando. Tongkong mah, tu bila tu nah lalu komen. Bolang. Apa aku bilang? Lebih cepat lewat sungai kan? Ayo kita bergabung Rizky. Bolangers, lihat. Kelapa yang aku naiki bisa berubah menjadi raksasa loh. Bahkan bisa melaju dengan kecepatan luar biasa tanpa mesin Bolangers. Bukan hanya menjadi kelapa raksasa saja. Kelapa ini bahkan bisa berubah menjadi sebuah bahtera besar loh. Nah, kalau naik bahtera gini kan, aku jadi gak basah kena cipratan air. Kalian di rumah mau nggak punya kelapa ajaib seperti ini? Teman, aku dan ibuku akan membuat kudapan untuk acara adikku nanti. Namanya Galuh-Galuh Padi Mudo dan Galo Puwong Ango. Pertama kita buat galuh-galuh dulu ya. Galuh-galuh merupakan kudapan yang sudah ada sejak zaman dulu di Kampar. Berbahan dasar padi ketan yang masih muda. Cara pembuatannya mudah teman. Kita masukkan dekat ni nak tu yang digondang padi dulu. Ya kak.
ketan disangrai terlebih dulu. Tidak boleh terlalu lama menyangrainya, sampai tercium aroma khasnya saja. Padi ketan ini kemudian ditumbuk menggunakan alu di dalam lesung. Tujuannya untuk memisahkan kulit atau sekamnya. Lalu padi ditampih menggunakan niru untuk membersihkan padi dari sekam. Lang, bawa kau malang, masuk ke dalam kau. Beras ketan kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula pasir. Cah, bawa gula kau mencah, masuk ke dalam kau. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, beras ketan siap untuk disantap. Setelah galu-galu selesai, Ica dan kakak membuat galo puong ango. Bahan dasarnya terbuat dari beras ketan yang sudah dihaluskan menjadi tepung. Kami akan membuat dua warna, putih dan ungu. Warna ungu ini berasal dari ubi ungu. Tapi ubinya harus direbus dulu, teman. Setelah agak lembek, ubi ditumbuk sampai halus. Lalu dicampurkan ke dalam adonan tepung deh. Aduk hingga warnanya merata. Oh iya teman, sama seperti galu-galu, galo puong angu juga kudapan yang sudah ada sejak dulu di Kampar. Cetak adonan di atas daun pisang yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Daun pisang juga bikin makanan lebih wangi. Ambil sedikit adonan, lalu dibentuk bulat. Beri bentuk lubang di bagian tengahnya menggunakan telunjuk dan jempol. Lalu diputar. Nah, di sini letak kesulitannya, teman. Butuh ketelitian dan kesabaran saat mencetak. Kalau tidak, bentuknya bisa nggak karuan. Lubang di tengah untuk taburan gula merah sebagai rasa manisnya. Lalu diberi kuah santan. Sampai kau melang, ambil kau lang. Mak. Kasih tunggu kue. Kue lalu dikukus selama beberapa menit. Asyik, semua kue yang kami buat sudah jadi, teman. Enak banget. Kuenya lembut sekali. Wangi deh. Santan dan gulanya juga terasa. Manis, lembut. Lama-lama nang. Dimak jatuh. Nyokan tadi bersobik le, payah-payah mak buat gini kan tak bisa dimakan dah. Nyamak pun kita wikit deh. Lang. Aduh, aku tidak sengaja menjatuhkan kuenya. Aku jadi dimarahi ibu. Aku sedih. Kenapa ibu memarahiku dari tadi ya? Apa amat dari monggok Padahal tidak ada salar. Ya bang bangi lang. Amat monggok gak kira tak apa solan kayaknya kan. Oh, ada itu amak wangi-wangi itu. Iya. Mak Anya nak bagi ke tapi saya ke Anya jadinya nak menyiapkan acara tu mandi tu dia ang. Oh, kecil monggok dek den pula. Dek apa kau tu? Oh, iyalah dia menyedar dan ada nak ambil tik kalau kau melu mah. Ya. Sebagai permintaan maaf,
aku mau memberikan hadiah untuk ibuku. Sejak kecil, aku rajin menyisihkan uangku ke dalam celengan ini. Tidak apa-apa, rezeki tidak akan kemana teman. Semoga setelah ini aku bisa menabung lagi. Maaf, dia lama kok cakap kiamat, Mak. Iyalah lang, tak apa je dah. Dia lama ada sesuatu nak baik kiamat, Mak. Apa tu lang? Ya, Mak, tu amat, Mak. Ya nak, makasih. Mana bolang dapat piti? Piti dia tabungan Den, Mak. Semoga ibu suka dengan hadiah kecilku ini. Sekarang aku mengerti. Ibu bukan marah padaku, tapi sedang sibuk mempersiapkan acara untuk adikku. Aku sayang sekali sama ibu. Teman, hari ini acara adikku. Adikku akan turun mandi. Sanak saudara dan tetangga berkumpul bersama untuk merayakannya. Di Riau sendiri, tradisi ini tetap dilestarikan, tapi caranya berbeda-beda. Tujuannya untuk merayakan kelahiran bayi dan bayi bisa bebas keluar rumah. Setelah dimandikan, kami menyantap makanan yang sudah disajikan. Acara selesai deh. Teman, tetap selalu jaga adat dan budaya Indonesia ya. Salah satunya dengan melestarikan dan ikut serta dalam tradisi yang ada di daerahmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo, cepat teman, jangan sampai kita terlambat. Kami akan mengantar tangga ini untuk mengambil sarang seriti. Jangan sampai air laut naik karena kita terlambat. Semakin siang air laut semakin pasang, bahkan bisa sampai ke tebing tempat kita memanjat. Ini dia kakak dan paman. Langsung saja kita pasang tangganya. Wah, lumayan tinggi juga ya lubang goanya. Kami harus berhati-hati dan memastikan tangganya aman. Kakak dan Dadu tunggu di bawah saja ya. Ada sekitar 100 lubang atau goa di pantai Karang Paseban ini. Masing-masing goa berbeda pemilik. Awal mula goa ini dibuat pada tahun 2001. Bibiku cekatan juga kan, bisa memanjat dan masuk ke goa. Padahal lubangnya tidak terlalu besar. Hehehe. Sampai deh kita ke dalam goa. Walaupun pintunya sempit, tetapi bagian dalamnya luas juga kan? Pintu dibuat sempit agar pemangsa seriti susah masuk. Sedangkan bagian dalam goa dibuat luas agar menyerupai bentuk goa alami. Goa seluas 100 meter ini dibuat oleh 5 orang dan memerlukan waktu 3 bulan lamanya. Yuk, langsung saja kita panen sarang seritinya. Hanya sarang seriti yang kosong saja ya yang diambil. Sarang yang kosong berarti tidak ada anak dan telur seriti. Sarang ini biasanya ditinggalkan ketika anak-anak seriti sudah dapat terbang dan mencari makan sendiri. Ini dia sarang seritinya. Mirip sarang burung walet ya, tapi berbeda warna. Kalau sarang burung walet berwarna putih karena 100% terbuat dari liur walet. Sedangkan sarang seriti, sarangnya terbuat dari campuran akar, ranting lumut, dan liur untuk merekatkan sarangnya. Makanya sarang walet lebih mahal dari seriti. Selama belum dipanen, seriti atau walet bisa memakai sarangnya untuk bertelur berulang-ulang.
Harga sarang seriti saat ini sekitar Rp300.000 per kilo. Berbeda dengan sarang walet yang saat ini mencapai Rp10 juta per kilogram. Nah, sepertinya sudah banyak sarang seritinya. Yuk kita bawa ke bawah. Lahang. Neng lahang. Malah mang, menjungan dosasi bolang tuh di luhur sareng babaturan anak. Tujuh naon panen seriti. Muhun. Oh nyatu bae neng. Kang kaitunya ngajual mang. Adanya mang. Ya nuhun. Lahang. Ini Kak sarang seritinya. Alah, meni loba kieu ieu teh bolang meni pisahan nyokot namanya. Neng, Nya mang, nah abet uwi deui. jalana buntu neng. Aduh, paman ini ada-ada saja. Untuk bahan tambahannya, kami akan mencari buah kondang. Teman-teman ada yang tahu buah kondang seperti apa? Yuk ikuti kami. Untuk memanjat pohon kondang yang besar dan tinggi, kami memerlukan taraje. Saatnya beraksi. Bukan bohong kalau tidak bisa memanjat pohon. Tuh, Ucup dan Bibi Devi saja ikut memanjat. Ini dia buah kondangnya. Petik yang berwarna merah saja ya. Buah kondang hanya berbuah setahun sekali dan pohonnya sudah jarang ditemui. Hanya ada 4 pohon saja di sekitar kampungku. Jadi, kita beruntung bisa panen buahnya. Cara memakan buah kondangnya gampang. Gigit menjadi 2 bagian dan makan tengahnya. Rasanya manis, ada sedikit sepat dan asam. Sepertinya sudah cukup. Kita sisakan buah yang masih mentah agar bisa kita ambil lagi ketika sudah matang. Semua bahannya sudah lengkap. Yuk, langsung saja kita olah sarang seritinya. Ayo, Ucup, panaskan air sampai mendidih. Rebus sarang seriti kurang lebih 20 menit agar semua kotoran hilang dan sarang menjadi lunak. Pastikan semua bagiannya terendam ya. Nah, ini dia buah-buahan tambahannya. Ada mangga, buah naga, salak, belimbing, dan yang pasti buah kondang. Kupas dan potong-potong dadu semua buahnya. Kalau buah kondang cukup belah menjadi 2 bagian. Nah, sebagai pelengkap, tambahkan juga potongan tomat. Aldi mengupas kelapa muda untuk dijadikan piringnya. Pisahkan sarang seriti dari akar, rumput, dan ranting-ranting pohonnya. Yang dipakai hanya bagian yang berwarna putih, mirip seperti agar-agar. Proses ini sangat memerlukan ketelitian. Jangan sampai ada rumput yang tersisa ya. Nah, inilah liur seriti yang banyak manfaatnya. Barudak, kita kerja naon barudak. Mang tos uih geningan. Iya nuju ngolah sayang seriti mang. Mohon neng sarang seriti mah tuh salang gula itu sekadap beli setengah matang peut ya. Mata bakal enak pisan. Ayo, kayak orang beresan lah. Paman datang di saat yang tepat. Air nira kelapa yang dimasak setengah matang cocok untuk tambahan sop buahnya. Segarnya. Sarang seriti memiliki manfaat yang sama dengan sarang walet. Untuk mengobati panas dalam, menurunkan kolesterol, meningkatkan nafsu makan, dan melancarkan peredaran darah. Sedangkan buah-buahan sebagai pelengkap vitaminnya. Saatnya kita membuat cemilan yang mengenyangkan dari kerupuk jaat.
Langsung saja kita siapkan bumbunya. Kupas bawang putih dan bawang merah. Tambahkan sedikit garam, lalu haluskan. Selain untuk menambah rasa, pemberian garam ini juga untuk memudahkan menghaluskan bawangnya loh. Peras kelapa yang sudah diparut untuk diambil santannya. Tambahkan tepung tapioka ke dalam santan, lalu aduk-aduk sampai merata. Masukkan bumbu yang sudah halus. Tambahkan sedikit garam dan masak adonan sampai panas. Terakhir, masukkan kerupuk jaat yang masih kering. Aduk lagi sampai kerupuk jaat menjadi lunak. Ayo adik, jaga apinya jangan sampai padam ya. Setelah mengental, pindahkan ke cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa. Oh ya, sebelumnya tempurung kelapa ini sudah dioles minyak goreng supaya tidak lengket. Eits, kuenya belum jadi teman-teman. Sabar ya. Kukus dahulu semua kuenya sekitar 30 menit. Aduh, Paman, hati-hati. Wah, ternyata Paman terjatuh karena buru-buru ada makanan. Tenang, tenang Paman. Kuenya masih banyak kok. Nyari mata dirasa lapar nu karasa mata. Beberapa warga sudah berkumpul dan makanan sudah tersaji semua nih. Saatnya kita berdoa sebentar. Dan saatnya menikmati. Bagian tengah nasi tumpengnya berisi nasi kuning dan mie. Ayo Kak, bagi semua makanannya. Hari ini Abah mengadakan acara adat Puncak Manik, yaitu bersyukur atas hasil panen yang berlimpah. Agar di tahun-tahun yang akan datang, hasil panen lebih banyak atau dilipat gandakan. Biasanya acara ini diadakan setelah musim panen selesai. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman atas semua hal yang kita dapatkan dan kita miliki.